Yang tadi. Oke, lanjutkan ya. Eh, jadi kita ingin mengetahui dari ketiga ini apakah atau siapa nanti yang eh, berhak dipilih ya. Siapa yang berhak dipilih? Nah, untuk bisa dipilih kan harus dinilai. Nah, supaya bisa itu kan harus ada salah satu paslon yang punya nilai yang harusnya berbeda ya. Nilainya harus berbeda dengan calon yang lain. Kalau nilainya sama, ya berarti kan kemampuannya sama. Jadi nggak bisa dipilih. Harusnya kan kita bisa menentukan seseorang itu menjadi kepala sekolah kalau nilainya paling tinggi dan dia berbeda dengan calon yang lain. Kalau sama, berarti sama dengan yang lain. Artinya kemampuannya sama. Ya, kalau kemampuannya sama kan nggak bisa dipilih ya. Nah, datanya seperti ini. Jadi kita punya tiga orang ya, Ahmad, Bambang, dan Dadang ini dinilai oleh 5 orang ya. 5 orang berarti setiap kepala sekolah punya punya 5 nilai ya, punya 5 angka. Nah, kalau kita lihat dari nilai rata-ratanya, ini kita bisa langsung menentukan ya, apakah siapa yang punya nilai rata-rata paling tinggi ya. Misalnya Pak Dadang ini. Nah, ini harusnya Pak Dadang jadi kepala sekolah. Tapi belum tentu ya, apakah 12 dengan 16 ini sudah berbeda signifikan, 11 dengan 16 atau 11 dengan 12 apakah sudah berbeda signifikan, harus diuji ya. Karena kalau dia tidak signifikan perbedaannya itu masih dianggap kemampuannya sama ya dalam satu kelompok yang sama. Ya, kemampuannya sama. Makanya kita harus uji apakah ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara ketiga kepala sekolah ini. Nah, tadi di dalam rumus uji F ya ada istilah varians antar sampel dan varians dalam sampel. Jadi varians antar sampel itu artinya varians antar kolomnya ini. Jadi varians di kelompok ini dibandingkan dengan varians di kelompok ini dan varians di kelompok ini. Sedangkan varians dalam sampel adalah varians hanya dalam satu kelompok ini. Nah, berapa nilai varians dalam kelompok dan varians antar kelompoknya? Nah, itu pertanyaannya kan sekarang. Kalau rumusnya kan gampang, varians antar sampel dibagi varians dalam sampel. Nah, varians antar sampel itu kodenya ini ya, bukan kodenya ya, nama lainnya ya. MSTR itu artinya mean square eh, ini ya, mean square between treatment. Jadi eh, varians antar sampel itu nama lainnya MSTR atau kepanjangannya mean square between treatment. Dibagi varians dalam sampel atau MSE atau mean square due to error. Kalau di bahasa Indonesia kan ini, kalau di bahasa Indonesia kan jadinya adalah rata kuadrat kelompok perlakuan ya, atau antar kelompok, atau antar kelompok ya, between itu antar kelompok. Kalau MSC adalah jumlah kuadrat error ya, jumlah kuadrat errornya. Berarti yang berikutnya kita sudah tahu MSTR, sudah tahu MSE, kita mencari MSTR-nya berapa ya. Harus cari ini, harus cari ini. MSTR itu adalah ini ya. MSTR adalah SST. SST apalagi itu? SST adalah jumlah kuadrat tengah ya. Oh, kok tengah sih? Treatment. Sum square treatment tadi ya, jumlah kuadrat. Perlakuan ya, treatment itu perlakuan. Dibagi DK1. Tadi kan kita sudah tahu rumus DK1 ya. Adalah K min 1. K itu jumlah kelompok. Nah, jadi MSR itu adalah SST, jumlah kuadrat perlakuan,
dibagi DK1. Sedangkan MSE itu adalah SSE, jumlah kuadrat error, ya, dibagi DK2. DK2 tadi kan kita sudah tahu juga rumusnya. N, jumlah data dikurangi jumlah atau banyaknya grup atau banyaknya kelompok, ya. Nah, ketemu ini dapat MSE. Maka MSTR dibagi MSE dapatlah namanya F itu. Nah, ini kalau kita perhatikan rumusnya ya agak-agak mumet-mumet ya. Ini baru MSTR, SST dibagi DK1. Nah, pertanyaan berikutnya ngitung SST-nya gimana? Ya, ngitung SST-nya gimana? SST-nya dihitung dengan rumus SST, ya. Nah, ini rumusnya. Nah, rumusnya ini. SST itu adalah T C kuadrat dibagi NC. T itu adalah jumlah total pada kolom kelompoknya, ya, dikuadratkan, kemudian dibagi NC. NC itu adalah anggota dalam kelompoknya. Ini ada N kecil, ini ada N besar, ya. Kalau N kecil adalah N pada masing-masing kelompok. Ini kebetulan kelompoknya sama tadi ya, 5 semua. Sedangkan N besar adalah jumlah N kecil masing-masing jumlah semua. Ini jadi 15, ya. Ini rumus SST. Nah, supaya kita bisa mudah menghitungnya, kita buat dulu namanya tabel bantuan, ya, atau tabel kerja. Jadi TC itu sebenarnya adalah apa ini TC? TC itu adalah jumlah data dalam kelompok yang sama itu dijumlah, ya. Jadi jumlah ini berarti tadi Ahmad, ya, yang X2 itu Bambang, yang X3 itu Dadang. Jadi datanya Pak Ahmad itu dijumlah namanya TC. Datanya Pak Bambang dijumlah namanya TC untuk Bambang. Dadang dijumlah. Nah, ini dimasukkan ke sini tadi. Nah, dimasukkan ke sini, ya. Dimasukkan lalu ini ada kuadratnya. Maka tinggal dikuadratkan, ya. Paham ya Bapak Ibu, ya? Ketemunya 55, 60 dan 80 itu adalah jumlahan dari datanya. Kemudian eh, sigma X, kuadrat sigma X itu adalah jumlah keseluruhan data yang ada, ya. Jadi itu sama dengan, itu aslinya kan ini ditambah, jadi aslinya penjumlahan ini semua, ya. Nah, yang saya kotak merah ini dijumlah semua. Itu kan sama dengan yang 55 ditambah 60 ditambah 80 kan? Ketemunya 195. N besar itu kan aslinya 5 tambah 5 tambah 5, ya. Nah, ini sudah dapat bisa dihitung SST-nya, ya. Nih, mudah ya ngitungnya. Ini tadi sudah tahu dapat dari mana. Ini sudah tahu, sudah tahu. Nah, ketemu. Ini kalau dihitung ketemunya 70. Nanti boleh dihitung lagi ya, manual. Ini baru dapat SST. Kemudian kita hitung juga SSE-nya, ya. SSE-nya tadi mana? Nah, ini kan kita butuh komponen SSE. Standar, sorry. Sum square error, ya. Sum square error. Jumlah kuadrat errornya dihitung dengan cara seperti ini. Nah, sigma X kuadrat dikurangi sigma TC kuadrat dikurangi NC. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tadi kan di atas sudah dihitung, ya. Sudah dihitung belum?
ini ya, sama kan? TC Ya, kuadrat Pak, itu dibagi sama. NC. Nggih. Ya, sehingga yang ini nggak usah dihitung lagi karena di atas sudah dihitung. Kalau mau dihitung ya caranya seperti tadi sama ya, 55 kuadrat tambah 60 kuadrat tambah 80 kuadrat dibagi 5 masing-masing kemudian dijumlah. Ketemunya tadi kan yang ini 25 eh 2606 ya. Nah, kita ambil aja yang sudah dihitung 2606. Masuk ke sini ya 2606-nya. Sehingga kita tinggal menghitung ini saja sebenarnya. Ini juga gampang. X-nya tadi udah ketemu ya. X-nya berapa? Satu, sorry, X kuadrat ya. Jadi X-nya dikuadratkan baru dijumlah. Nah, cara mencari X kuadrat di jumlahnya itu kan berarti masing-masing eh, datanya dikuadratkan dulu ya. Nah, ini. Jadi ini dikuadratkan 15 kuadrat berapa? Kuadrat berapa? 19 kuadrat berapa? 10 kuadrat berapa? 10 kuadrat berapa? 12 kuadrat berapa? Semua dikuadratkan. Kalau sudah dikuadratkan, maka yang sudah dikuadratkan itu kita total ya. Kita total ketemunya ini 27. Nih ya, ketemunya 27, 27. Tahu ya dapatnya 27, 27 dari mana? Dari masing-masing anggota X yang dikuadratkan. Masing-masing anggota X-nya dikuadratkan, baru ditotal. Ketemu ya. Ketemu maka bisa dihitung dong SSE-nya ya. Berarti 227, 2727 dikurangi 2605. Ketemunya 122. Untuk mudahnya kita masukkan ke sini lagi ya. Masukkan ke tabel rumusnya. SST-nya 70 dapat tadi ya. SSE-nya 122 dapat. DK1-nya 2 dapat ya. DK2-nya 15 kurangi 3 12 dapat ya. 70 bagi 2 berapa? 3 5. 35. 122 bagi 12. 122 bagi 2 10,17. Maka F-nya ketemu ya. F-nya berapa? 35 dibagi Bagi 10, 10,17. berapa kira-kira? Sekitar 3 ya. 3,44. Nah, sudah dapat F hitungnya. F tabelnya berapa? Coba cari F tabel. Coba Bapak Ibu cari F tabel yang DK satunya 2, DK 2-nya 12. Ke kanannya 2, ke bawahnya 12. Ayo cari, cari, cari. 3,89. 3,89, Pak. 3,89. 3,89. Ada yang lain nggak ketemunya? 3,88. Oh, ada 8,89. Benar yang mana ini? 3,89. 3,89 ya. 3,89. Iya, Pak. Pak. Iya, Oke. Pak. Iya, Pak. 3,89. Kita sudah tahu F tabelnya, F hitungnya. Sekarang bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya apakah menerima H0 atau menolak H0? Nah, kalau bingung kita gambarkan ya. Nah, untuk tabel F ya, tidak ada nilai negatif ya. Selalu positif di sini nolnya ya. Tidak ada nilai negatifnya. Oke. Jadi nilai F itu
Ada ini low system. Low system. Oke. Berarti angka hingga kita tahu tadi hitungnya 3,44 ya, 4 dan F tabelnya 3,89. Nah, gitu. Simpulnya kan dasar ya, menerima nol atau menerima H. Yang diterima nolnya atau H-nya. Ini mau gambar nggak bisa. Banyak dulu ya. Ini ya, kita punya F, daerah F yang tidak ada nilai negatif. Nah, maka di sini pasti daerah HA-nya ya, dan di sini daerah H0-nya. Tadi batasnya 3,89, jadi ini batasnya 3,89. F hitung kita 3,44. Nah, itu masuk mana? Masuk ke mana F hitungnya? H0. 3,44, pasti sebelah kirinya 3,89 ya. Berarti yang Ya. diterima Masuk adalah H0. H0-nya. Kalau H0-nya diterima, artinya apa? Ya, kembali lagi ke hipotesis nolnya tadi di atas. Tidak ada H0-nya tadi kan bunyinya tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan yang nyata. Ya, berarti walaupun angka rata-rata ketiga calon tadi berbeda, secara statistik perbedaannya belum signifikan ya. Nah, kalau belum signifikan berarti kemampuan ketiga orang itu dianggap sama ya. Kalau dianggap sama berarti ketiganya belum bisa ditentukan ya, harus diberikan tes yang lain ya, alat ukur yang lain. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Nah, ini tadi kita hitung pakai manual. Nah, sekarang kita coba pakai SPSS untuk membuktikan apakah hitung manual kita tadi 3, berapa tadi ya? 3,44 ya. Nah, apakah kalau pakai SPSS ketemunya sama atau berbeda nih? 3,44 ya. Nah, untuk bisa menghitung seperti biasa kita masukkan dulu datanya. Nah, cara memasukkan datanya, Bapak Ibu masih ingat nggak cara masukkan data untuk uji T independen? Masih ingat nggak? Lupa. Jadi di uji independen kemarin kan yang kita masukkan datanya hanya ada 2 kolom ya. Nah, kolom pertama itu untuk datanya, jadi semua di sini datanya. Kolom pertama. Kolom kedua nanti untuk codingnya, berarti nanti ini walaupun datanya 3 kolom, ini nanti di SPSS hanya ada kolom, hanya ada 2 kolom ya. Jadi kolom yang pertama ini untuk datanya, kolom yang kedua untuk codingnya ini. Berarti misalnya Ahmad ya, Ahmad kita kasih coding 1 lah. Bambang 2, Dadang 3. Berarti nanti isinya di sini hanya ada 1, 1, 1, 1 sebanyak 5. Kemudian 2, 2, 2, 2, 2 sebanyak 5. Dan
3 sebanyak 15. Oke, silakan dimasukkan ke SPSS. Jadi Bapak Ibu buat data baru ya. Yang ini kosongin dulu. File new data ya. File new data. Nah, ini. Nah, ini supaya kelihatan gimana cara? Kalau kecil gini kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak ini? Segitu Masih masih kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi yang sebelah kiri nanti isinya data semua ya. Urutkan Ahmad 15, 10, 9, 5, 16. Nah, setelah itu data Bambang taruh di bawahnya persis ya. Jangan diberi jeda. 10, 12, 11. Data juga sama. Data Dadang juga taruh di bawahnya persis. Jangan diberi jeda. 19, 12, 16, 16, 17. Kemudian datanya sudah semua sebelah kiri. Nah, sebelah kanan nanti hanya coding saja ya. Coding 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, kalau sudah nanti diberi label lagi ya supaya muncul Ahmad Dadang Bambangnya ya, supaya muncul nanti diberi label di value ya. Coba praktekkan ini nggak saya contohkan deh. Nggak saya contohkan memberi label harusnya Bapak Ibu sudah ingat dong. Monggo siapkan dulu datanya ya.
Oke, sudah? Diberi label sudah belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Jadi nanti ada muncul namanya ya, Ahmad Dadang Bambang ya. Oke, ini diberi nama variabel, diberi nama ya, mungkin nilai dan eh, KS ya, kepala sekolah. CKS. Ya, grupnya kan kepala sekolah ya, namanya tadi eh, satu Ahmad, dua Bambang, tiga Dadang. Oke, ini ya, terus di label. Nah, harusnya muncul labelnya di sini ya. Punya Bapak Ibu udah muncul belum? Dicek, sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah sekarang kita akan mencari nilai F dari uji ANOVA. F hitungnya apakah sama tadi dengan hasil hitungan manual kita? Caranya ya, klik analyze, kemudian masih di komparmin, lalu di ANOVA, one way ANOVA yang paling bawah ya. Analyze, komparmin, dan one way ANOVA. Kalau sudah diklik saja, lalu nah ini nilainya yang ditaruh di kotak yang kanan, yang besar kanan ya nilainya. Sedangkan yang KS-nya masukkan ke faktor. Seperti ini ya. Yang dependennya masukkan ke nilai dan faktornya diisi KS kepala sekolah. Kode kepala sekolah ya. Kalau sudah boleh diklik OK, nanti dibandingkan ketemu F-nya berapa. Sama nggak? Sama nggak F-nya ketemu berapa? Sama, Pak. Ini ya 3, coba Ibu Bapak di tabelnya ANOVA-nya ini diperhatikan, bandingkan dengan tadi kita juga sama ya 70. Coba saya buka lagi hasil hitungan manual kita tadi kan mana tadi? Ini ya. Nah, sama 70, kemudian ini 2, 12, 10, 35 ya. Kita lihat di output PSS-nya juga akan memberikan angka yang sama, sama persis ya. Nah, 2 dan 12 ini 35, 10,1, oh ini pembulatan ya, 10,167. Ya, berarti Bapak Ibu sudah berhasil menganalisis uji perbedaan lebih dari dua kelompok ya, atau uji ANOVA. Sekali lagi, uji ANOVA adalah statistik F ya, statistik F. Uji yang menggunakan statistik F, kuncinya F itu nilainya selalu lebih dari 0 ya, tidak ada yang 0 atau negatif. Oke, sampai di sini siapa yang masih bingung? Di uji ANOVA untuk menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Kalau hanya dua kelompok, kita pakai uji T. Nah, kalau lebih dari dua kelompok, misalnya 5 kelompok atau 4 kelompok, uji ANOVA. Prinsipnya adalah membandingkan rata-ratanya. Apakah ada perbedaan rata-rata atau tidak ya. Kalau ada perbedaan, maka HA-nya yang diterima. Kalau tidak ada perbedaan, maka hak nolnya diterima. Bentuk rumusan hipotesisnya hanya ada satu bentuk itu aja. Yang membedakan adalah banyaknya kelompoknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah ini di layar ini ya ada
soal yang sama ya, soal yang sama ya. Tapi ini dikerjakan di rumah saja ya Bapak Ibu ya. Nanti saya berikan filenya ini. Lakukan dengan cara yang sama seperti tadi ya, untuk menguji apakah ada perbedaan pada alfa 5%, alfa 0,05. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya Bisa, sama Pak. persis seperti tadi, dimasukkan ke SPSS dan dianalisis. Hitung pakai SPSS saja, nggak usah hitung manual. Langsung pakai SPSS saja, nggak usah hitung manual. Bapak mau izin, Pak. Mau Iya. atur. Tadi dari file PDF yang Bapak sampaikan, apakah bisa kami di-share gitu, Pak, di grup? Menurut saya, Oh iya, nanti saya share. Nanti saya share di grup ya. ya, Pak, biar bisa dibaca-baca Oke. ulang. Terima kasih, Pak. Ya, ya, nanti saya share. Berarti yang UJT juga belum saya share ya? Sudah belum? Dari awal belum ada materi, Bapak. Oh, yang UJT belum. Ya, nanti dua file ya. UJT dan ANOVA. Oke, kalau tidak pertanyaan, untuk hari ini materinya cukup dulu ya. Uji T, sampel berpasangan, dan uji ANOVA. Bapak Ibu sudah mendapat jadwal UTS belum ya? Belum, Pak. Belum. Karena minggu depan itu jadwal UTS ya. Nah, nanti mungkin akan di-share oleh Kak Prodi jadwalnya. Kalau minggu depan kita UTS, berarti materinya sampai hari ini ya, sampai uji ANOVA. Tapi karena kemarin kita kuliahnya mundur ya, mundur 1 minggu kayaknya. Kalau nanti mundur 1 minggu berarti tambah satu materi lagi. Kalau tidak maka materi UTS-nya sampai uji ANOVA ya, sampai uji ANOVA. Nah silakan dikerjakan tadi latihannya supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih mahir lagi menganalisisnya menggunakan SPSS ya. Pak, mohon izin, Pak. Mungkin ya, monggo gimana? Ini rencana kami Sabtu besok itu ada offline dengan Bu Sri Rahayu ke Taman Siswaan Jam berapa? jam 8. Mungkin Pak Didi bisa Tanggal kita offline tanggal tanggal berapa itu? tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3 ya. Berarti dengan saya jam berapa nanti? Bu Sri selesai kurang tahu selesai jam berapa. Ya, nanti tanyakan ke Rahayu ya, kok Bu Sri sih? Nggih Bu Rahayu, Sri Rahayu atau siapa? Sri Rahayu tuh nggak ada di UST. Oh, Rahayu Bu namanya. Rahayu Pak, maaf Pak. Rahayu Retnaningsih namanya. Oh, Rahayu. Nggih Pak, ngapunten Pak. Ya, nanti saya di info di grup ya, Oh, nggih. jamnya ya. Siap. Nggih Pak. Nanti di info di grup jamnya jam berapa. Berarti kita luring ya. Jangan lupa tetap Nggih, membawa laptop ya. Iya, Walaupun Pak. luring tetap bawa laptop. Nanti kan praktek kan pakai SPSS ya. Gitu ya. nggih. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ye. Ampun. Kalau tidak ada untuk hari ini kita akhiri ya. Akhiri bersama-sama dengan berdoa syukur. Menurut agama dan keyakinan kita Alhamdulillah. masing-masing dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Matur nuwun. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuwun, Pak Didi. wabarakatuh. Terima kasih, Ye. Pak. Terima kasih Pak Didi.